lihat bahwa itu adalah fenomena bisnis atau fenomena dagang biasa ya. Begitu seseorang memegang inventory, kemudian ternyata penjualannya tidak sesuai dengan yang diproyeksikan, otomatis mereka tidak karena menyimpan stok itu adalah biayanya sangat besar sekali dan risikonya juga besar. Otomatis mereka akan melakukan clearance dengan cara menurunkan harga. Tapi kalau dengan upaya yang dilakukan ada batasnya tentunya ya. Kalau katakan mereka telah melakukan memberikan penurunan sampai sekian tetap tidak berjalan, menurut saya mereka juga tidak akan mau rugi terlalu besar di sana. Mereka kan sementara akan menerima kondisi di sana itu sampai terciptanya equilibrium baru di sana itu. Saya rasa itu gambarannya. Baik Pak Ali. Pak Ali, jika kita lihat ya Pak, sebut saja brand-brand seperti misalnya Oppo, Vivo begitu dengan harga yang relatif boleh dibilang terjangkau ya Pak karena dijual di sekitaran 3 juta rupiah, 4 juta rupiah. Tapi menawarkan aplikasi-aplikasi atau spek yang sebetulnya ditawarkan oleh handphone yang harganya di atas 10 juta rupiah. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang handphone-handphone seperti ini yang kedepannya mungkin akan lebih banyak dibeli oleh konsumen? Baik menengah ke bawah tentunya dan juga menengah ke atas. Nah, itu ada fenomena baru ya, di mana dengan adanya perubahan daripada tatanan ini, ada juga beberapa konsumen. Kalau kita sudah melihat bahwa tadi mengenai teknologi baru yang merupakan kunci untuk memperbesar market, kalau itu sudah tidak terjadi, kemudian penetration rate-nya juga sudah 100% di sana itu, maka mereka akan bicara mengenai masalah replacement di sana itu. Nah, replacement ini terkait dengan life cycle daripada produk, ya kan? Nah, produk ini kita juga tahu bahwa sekarang ini ada second hand produk, di mana produk-produk mahal itu biasanya itu memang mempunyai reliability itu lebih tinggi di sana itu, dan tentunya memberikan image yang lebih baik buat pengguna. Jadi sekarang ini juga ada tren di mana untuk konsumen yang di level bawah itu mereka mencari second hand daripada high end produk, dan financing juga mereka bisa dapatkan yang sama. Sehingga ini juga ada tren ke sana, sehingga penjualan daripada atau kebutuhan daripada low end ini menurun di sana itu. Ada dampak semacam itu. Baik Pak Ali. Pak Ali, lalu kita menyinggung sedikit Pak terkait dengan email. Sebetulnya ini pemblokiran email ini kedepannya akan terus berlanjut. Apakah ini juga tentunya berdampak kepada penjualan dari handphone secara global? Dan sebetulnya seperti apa situasinya untuk saat ini? Mungkin sedikit gambaran ya, email itu kan sebetulnya kan ditujukan untuk mengatasi illegal product ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa illegal product itu kan bisa dikendalikan seharusnya normalnya itu di pintu masuk, yaitu di bea cukai ya. Namun kita tahu bahwa ternyata dengan luas pantai yang begitu lebar, maka bea cukai mengalami kesulitan di dalam hal itu untuk melakukan kontrol di borderline di sana itu. Dan kedua, sepertinya kalau mereka produk itu bocor ke pasar, seharusnya itu ada mekanisme kontrol daripada Kementerian Perdagangan di sana itu. Namun kelihatannya setelah lebih dari 1 dekade, kelihatannya kebocoran daripada illegal product itu masih tinggi. Bahkan waktu itu sebelum email diluncurkan, itu diperkirakan sekitar 20% produk itu adalah illegal. Kemudian tidak ada jalan lain untuk membendung daripada illegal product itu menggunakan electronic control. Kebetulan handphone itu terkoneksi semua dengan internet di sana itu. Jadi itu sangat mudah untuk istilahnya kalau barang itu ilegal tentu tidak bisa melakukan koneksi, dikunci langsung dari sisi operator di sana itu. Jadi kebutuhan email ini adalah untuk sebetulnya untuk kepentingan menjaga adanya illegal product, dan itu sangat berdampak kepada
pendapatan pajak daripada pemerintah di sana itu. Jadi itu bayangkan kalau satu handphone itu kan dikenakan PPN-nya aja sudah 10% dan PPh pasal 22-nya itu bisa sampai 10% juga ya untuk sekarang itu ya. Jadi sangat besar sekali pemerintah dirugikan. Jadi selama katakan belum ada perbaikan mengenai kontrol daripada produk ilegal, menurut kami pemerintah sudah pasti akan meneruskan di sana itu. Sebetulnya tidak terlalu bertampak kepada pasar domestik, hanya itu kan mengganggu buat orang turis kalau masuk ke Indonesia dia tidak bisa menggunakan handphonenya. Tapi kan sudah diberikan solusinya di sana itu. Jadi tetap mereka bisa menggunakan dengan selama beberapa waktu, kemudian bisa mendaftarkan sehingga bisa menggunakan dengan cukup panjang. Jadi agak ribet sedikit lah. Jadi Baik. menurut kami kuncinya di sana. Ya.